Kuliah Kerja Nyata Tim 2 2021 Universitas Diponegoro, Semarang. COVID-19 tidak menggoyahkan niat kami untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, meskipun tak seberapa, namun nyata aksinya. Tahun ini, kuliah kerja nyata dilakukan di daerah masing-masing mahasiswa. KKN memberi kesempatan untuk melihat lebih dekat permasalahan di sekitar kami yang sebenarnya ada, tapi kadang terlupakan. Saya, Wilmanko Pandapotan Menorong, dari Program Pendidikan Kedokteran Gigi 2018, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, melakukan KKN di Kota Semarang, Kecamatan Balang, Kelurahan Sendang Mulyo, RW 09, RT 01 dan 02. Kelurahan Sendang Mulyo memiliki luas wilayah seluas 358,57 hektar dengan jumlah warga 41.553 jiwa, serta terdiri dari 278 RT dan 32 RW. Visi dari Kelurahan Sendang Mulyo adalah terwujudnya kota Semarang yang semakin hebat yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbhinneka tunggal ika. Dengan misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. 3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. 4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan Sendang Mulyo merupakan daerah tempat saya bertinggal. Kuliah kerja nyata ini, meskipun terlalu COVID, tidak menurunkan standar pengabdian yang telah saya susun, bahkan menjadi tantangan yang saya hadapi dan lewati. Sebelum menentukan program kerja, tentunya saya melakukan wawancara dan survei untuk mengetahui permasalahan pada wilayah ini. Ternyata, pada Kelurahan Sendang Mulyo, sosialisasi edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut, seperti cara pemilihan sikat gigi, penggunaan obat kumur, serta cara menyikat gigi yang benar, masih kurang. Hal ini didukung juga dengan enggannya warga untuk berkunjung ke dokter gigi di era pandemi COVID-19 untuk menghindari penularan COVID. Di wilayah Sendang Mulyo sendiri, proses pelaksanaan vaksinasi tidak dapat berjalan dengan baik akibat kurang aktifnya pemuda dan pemudi Karang Taruna. Hal ini mengakibatkan kader-kader kesehatan diisi dengan ibu-ibu PKK. Sedangkan program yang biasanya dilaksanakan terhambat akibat melandainya pandemi COVID. Selain itu, meskipun wilayah tersebut sudah ditemukan ketersediaan tanaman obat keluarga, namun variasi macam tanamannya belum lengkap. Berdasarkan wawancara dan survei yang telah saya lakukan juga, saya menemukan adanya potensi wilayah tersebut, seperti tersedianya kebun tanaman obat keluarga yang dibudidayakan oleh warga setempat, dan hasil dari tanaman obat keluarga sering dimanfaatkan sebagai suplemen tambahan untuk kesehatan warga sekitar. Kelurahan Sendang Mulyo juga berdekatan dengan fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit Wongsonegoro dan RSGM milik Unimus yang memudahkan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di sekitar kelurahan juga muncul banyak perumahan baru. Selain itu, respon warga sangat antusias terhadap adanya sosialisasi mengenai kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini. Didukung juga oleh aktivitas ibu-ibu PKK dalam melaksanakan program. Program KKN yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, pemberian dental hygiene pack berisikan sikat gigi halus, pasta gigi, dan obat kumur, serta sosialisasi menyikat gigi yang benar menggunakan metode charter. Yang kedua, pemberian dan penanaman tanaman mint sebagai tambahan koleksi di kebun tanaman obat keluarga. Pemberian dental hygiene pack sangat diterima baik oleh warga. Selain itu, pemberian video edukasi juga memiliki dampak positif. Dan adanya feedback dari warga
yaitu video warga yang menyikat gigi dengan metode charter. Total pemberian dental hygiene pack sebanyak 157 paket untuk 157 rumah di RT 1 dan RT 2. Pemberian ini tidak juga mengesampingkan prokes. Bagi warga sedang isolasi mandiri, paket diberikan tanpa ada sentuhan maupun jarak yang dekat. Pada program yang kedua, yaitu pemberian dan penanaman tanaman mint, ibu-ibu PKK sangat antusias dalam menerima tanaman ini. Meskipun perawatannya susah, tapi sangat membantu untuk lomba yang sedang dilakukan dan konsumsi warga. Kalau menurut saya, untuk program kerja ini terhadap warga itu sudah bagus itu. Penyampaiannya itu sudah bagus. Cuman mungkin ya kita sama-sama tahu lah COVID seperti ini kan, masa pandemi. Akhirnya ada keterbatasan sosial dan lain sebagainya. Ya kita sama-sama berdoa lah semoga mungkin 2022 COVID sudah selesai, jadi program kerjanya bisa ditingkatkan lagi, mungkin bisa mengumpulkan warga di satu tempat, ya kan, praktek kalau perlu jenengan nanti hadir di situ, gosok gigi di depan itu nunjukkan, panggil ibunya ke sana, suruh gosok gigi di depan jenengan, itu kan dipraktekkan. Sedikit ada games-games seperti itu kan, saya yakin juga warga itu akan lebih cepat menyerap informasi cara gimana sih merawat gigi gitu. Ya kalau saya harapan kedepannya sih Mas Koko ya, ini program bisa berlanjut atau bahkan berkembang seperti itu. Mungkin skalanya lah jadi tingkat kota seperti itu, atau mungkin bentuk programnya tentang pemeriksaan kesehatan gigi gratis seperti itu ya kan, atau mungkin dikombinasikan sama pemeriksaan kesehatan yang lain misalnya. Ya itu menurut saya sangat-sangat bermanfaat lah. Kalau saya pribadi sih Mas ya, saya merasa sangat terbantu. Terima kasih sekali lah dengan adanya program ini. Karena apalagi di masa pandemi ya, seperti yang kita tahu sendiri, nggak semua orang berani terjun ke lapangan langsung seperti jenengan ini untuk mengajari bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar. Karena memang jujur aja, saya pun sekarang merasa kalau apa yang orang tua saya ajari dulu itu ya nggak sepenuhnya salah, kurang tepat. Dan karena adanya program ini saya paham, menyikatnya harus seperti ini, harus seperti itu, berapa lama. Nah kebetulan saya merokok juga, jadi saya harus merawat gigi lebih ekstra. Dan kebetulan saya juga punya anak bayi umur 10 bulan. Harapannya nanti dengan pengetahuan yang saya dapat dari program ini, saya bisa ngajari anak saya juga untuk begini loh caranya menyikat gigi yang baik dan benar seperti itu ya, luar biasa lah program ini. Tanaman toga ya Mas ya, yang mini itu ya Mas Koko. Ya kalau itu saya pribadi nuwun sewu ya, itu saya rasa kok agak susah. Ini karena saya memang belum pernah nanemin sebelumnya, jadi saya rasa kok agak susah sekali untuk penanamannya, termasuk perawatannya dan mungkin penanaman kembali. Itu bagaimana nuwun sewu saya belum tahu, saya nggak punya gambaran. Tapi nggak apa-apa lah, saya yakin ibu-ibu di sini pun kreatif, bapak-bapaknya juga kreatif kok. Itu pasti nanti dalam waktu yang cepat mereka bisa nemukan bagaimana sih cara merawatnya. Itu mungkin referensinya bisa dari internet ataupun dari YouTube. Ya harapan saya semoga dengan pemberian tanaman tersebut itu bisa memberikan manfaat pada warga RW 9, khususnya di RT 01 ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Edi Sudarmaji sebagai Ketua RT 01 dan Bapak Dr. Andes Praptonugroho sebagai RT 02 dan Ibu PKK, Ibu Dawis, Bu Sudar sebagai kolega saya selama ini, dan Bu Bayu juga, Bu Edi juga yang sudah membantu untuk proses program yang saya buat.
dan seluruh masyarakat di RT 01 dan 02. Saya sangat terima kasih. Dan yang paling saya sayangi, orang tua saya yang tercinta, terima kasih sudah mendukung saya selama ini, selama KKN pertama, sudah membantu untuk banyak hal. Dan ya mungkin tanpa mama papa, Koko tidak mungkin bisa menyelesaikan KKN ini juga. Jadi terima kasih. Sekian dari Belmanko, dari Koko. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Salam sejahtera, terima kasih.